Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak kita ketemu kembali. Mudah-mudahan kesehatan selalu diberikan Allah kepada kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya ya anak-anakku. Sebelum materi tarikh kita lanjutkan, yaitu nanti buka Khulasah Nurul Yakin halaman 21. Bab ke-11, kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga ilmu kita, ilmu sampean semuanya dapat bermanfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ketika usia Nabi mendekati 40 tahun, beliau senang menyendiri dan memperbanyak ibadah. Yaitu, kalau mungkin orang Jawa mengatakan bahwa bertapa, tetapi Nabi tidak bertapa, Nabi senang menyendiri. Nabi memilih Gua Hira sebagai tempat untuk beribadah. Gua Hira itu gua di mana letaknya? Yaitu sebuah gua yang terletak di jalan menuju kota Mekah. Kalau mungkin Allah mentakdirkan kalian, mentakdirkan kita, mentakdirkan kita semua dapat berkunjung ke Baitullah, ke Haramain, biasanya kita akan diperlihatkan oleh guide kita yang di sana, yang di Makkah, diperlihatkan di mana letak Gua Hira itu sebenarnya. Dan Gua Hira itu berada di atas gunung, ya, di sebelahnya. Itu tinggi sekali dan itu jalan menuju ke sana itu sangat sulit. Nah, itu sebuah perjuangan juga untuk menaiki atau untuk berada di gua tersebut. Nabi berangkat ke Gua Hira dengan membawa perbekalan secukupnya. Bila perbekalannya telah habis, beliau pulang ke rumah menemui Sayyidah Khadijah untuk mengambil perbekalan. Bukan Nabi itu tidak makan sama sekali, bukan. Tetapi Nabi tetap basyar sebagai manusia biasa. Butuh makan dan lain sebagainya. Walaupun manusia biasa, tapi manusia yang pilihan. Walaupun seperti itu, punya sifat kebasyariahan, punya sifat kemanusiaan, yaitu butuh makan, butuh minum, dan lain sebagainya. Itulah sifat kebasyariahannya Nabi. Sehingga apa? Sehingga ketika perbekalannya sudah habis, Nabi pulang untuk mengambil perbekalannya dan dibawa ke Gua Hira. Nabi melakukan ibadah menurut agama kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam.
mulai 10 hari sampai 1 bulan lamanya. Agama Nabi Ibrahim dulu namanya bukan apa? Bukan Islam, itu namanya agama yang tegak, agama yang jejak, agama Hanif namanya. Sehingga apa? Sehingga tetapi pada dasarnya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu percaya kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah. Bukan percaya kepada Tuhan yang banyak, bukan. Bukan kepada 3 Tuhan, bukan kepada 3 dewa dan lain sebagainya, bukan. Tetapi punya Tuhan, punya Allah hanya satu saja. Kita lanjutkan. Ringkasan pada periode pertama. Junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan Muhammad ibnu Abdillah dan Aminah al-Quraisyiyah adalah penutup para nabi atau dinamakan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan utusan Allah kepada semua manusia agar mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi percaya hanya kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Nabi dilahirkan di Makkah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah beliau telah wafat sejak beliau masih dalam kandungan. Jadi yatim sejak di kandungan dan dimakamkan di Madinah. Tinggal ibunya sendiri yang merawat beliau. Setelah disusui oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Siapakah Suwaibatul Aslamiyah? Yaitu pembantunya paman beliau Abu Lahab. Kemudian dilanjutkan disusui oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah. Saat Nabi berusia 6 tahun ibu beliau wafat. Ketepatan waktu itu Nabi diajak berziarah ke Madinah. Diperlihatkan ke makam ayahnya. Tetapi ketika waktu pulang, Sayyidah Aminah ibunda Nabi jatuh sakit, kemudian menemui ajalnya dan diambil oleh Allah di tempat yang dinamakan Abwa atau desa Abwa. Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Yaitu pembantunya ayahnya Nabi Sayyid Abdullah. Dan ditanggung oleh kakeknya Abdul Muthalib. Saat berusia 8 tahun, kakek tercintanya wafat. Nabi kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat berusia 9 tahun, Nabi pergi ke Syam bersama Abu Thalib. Untuk apa? Untuk berdagang. Maka Nabi diajari dagang. Diajari oleh Abu Thalib. Beliau berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendeta ini melihat Nabi. Dan pendeta ini mengetahui ada tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat berusia 24 tahun, Nabi pergi menjual dagangan Sayyidah Khadijah. Selang 2 bulan dari kepulangannya berdagang, Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah yang saat itu sudah berusia 40 tahun dan berstatus janda berputri 1. Saat berusia 35 tahun, Nabi bergotong royong dengan orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah. Beliau memberikan keputusan pada mereka tentang peletakan Hajar Aswad.
Dan sekali lagi karena kebijaksanaan Nabi, maka orang-orang Quraisy tidak lagi bercerai-berai, tidak lagi bermusuhan, tapi bersatu karena berkat Nabi, termasuk salah satunya peletakan Hajar Aswad. Di masyarakat Quraisy, Nabi terkenal dengan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang terpuji, sehingga mereka mencintai dan menghormati beliau, bahkan mereka memberikan julukan Al-Amin, yaitu terpercaya, orang yang paling terpercaya. Allah benar-benar menjaga Nabi dari melakukan tradisi orang-orang jahiliyah. Apa tradisinya? Yaitu diantaranya adalah minum-minuman khamr, berjudi, dan lain sebagainya. Yang dilarang oleh agama dilaksanakan, dan itu merupakan tradisi, kebudayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka dinamakan jahiliyah, yaitu kebodohan. Kebodohan dalam hal akhlak, kebodohan dalam hal etika, bukan kebodohan dalam hal cara berpikir, tidak. Saat usia mendekati 40 tahun, beliau lebih suka menjauh dari bergaul dengan masyarakat. Nabi memperbanyak ibadah di Gua Hira menurut agama nenek moyangnya, yaitu menurut agama yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Demikian anak-anak ringkasan dari periode 1. Mari kita beralih kepada bab selanjutnya, yaitu bab 12, periode kedua dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan, dibuka halaman 25. Permulaan turunnya wahyu. Saat usia Nabi telah mencapai 40 tahun, Allah mengutus beliau menjadi penyampai kabar gembira. Maka di Al-Quran diabadikan basyiro wa nadhiro. Basyiro, penyampai kabar gembira. Nadhiro, penyampai kabar apa? Kabar yang menakut-nakuti. Penyampai ancaman, mengajak kepada kebenaran dan menjadi pelita atau peneran yang menerangi semua makhluk di alam. Sungguh wahyu Allah diawali dengan mimpi yang benar. Maka Nabi tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, kecuali sesuatu itu akan menjadi kenyataan ketika beliau terjaga. Jadi bukan hanya sekedar mimpi sebagai bunga tidur, tapi mimpi yang mesti nyata. Nah, orang yang bermimpi seperti ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Dan kalau sekarang mungkin orang dinamakan orang yang awas. Awas itu apa? Orang yang diberi tanda-tanda sebelum ada kejadian, maka orang-orang ini adalah orang-orang pilihan dan mesti orang yang dekat dengan Allah. Bahkan mungkin sangat dekat dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga sebelum sesuatu itu terjadi, orang-orang seperti ini sudah diberi Allah tahu, sudah dikabarkan kepada dia. Entah itu kadang-kadang lewat mimpi dan lain sebagainya. Kemudian Ar-Ruhul Amin. Siapa yang dijuluki Ar-Ruhul Amin? Yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi saat sedang beribadah dengan khusyuk di Gua Hira. Ya. Jibril mendatangi sebagai penyampai wahyu, tugasnya dari Allah. Jibril mengajari Nabi bagaimana cara menunjukkan manusia untuk
ke jalan yang lurus dan menuntun mereka supaya mereka tidak kesasar, supaya mereka tetap pada jalan yang benar dan memeluk agama yang benar. Salah satunya wahyu Allah yaitu surat Al-Alaq, Iqra. Nah, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Tapi Nabi berkata, ana biqari. Enggak bisa Jibril. Saya itu enggak bisa baca. Saya bukan orang yang pinter baca. Iqra ya Muhammad. Sampai 3 kali malaikat Jibril. Kemudian kemudian Nabi tetap mengatakan, tetap menjawab, ana biqari. Saya tidak bisa membaca, malaikat Jibril. Akhirnya dengan 3 kali itu malaikat Jibril menuntun Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu selalu mendampingi Nabi ketika ada wahyu yang harus disampaikan kepada Nabi. Maka sekarang diabadikan oleh orang-orang yang membuat, termasuk ada sistem cara baca Al-Quran cepat dengan nama Jabra'il. Sistem Jabra'il itu sistem seperti malaikat Jibril mengajari Rasul, yaitu dengan membacanya selama tiga kali. Seperti tadi, Iqra, 3 kali. Satu ayat seperti itu. Itu diisyarahkan seperti malaikat Jibril mengajari Nabi ketika mendapatkan wahyu yang pertama. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan pada bab yang ke-13. Kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab adalah orang-orang musyrik yang menyembah berhala dan mensucikannya. Yang disucikan itu bukan Allah, yang disucikan bukan pencipta alam dan seisinya, tapi yang disucikan adalah berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari batu-batu. Mereka membunuh, di samping mereka menyembah sesuatu yang mereka jadikan. Sehingga mungkin kalau sekarang akan ditanya, anak-anak sekarang kan kritis-kritis, kok batu disembah, padahal batu itu tidak bisa apa-apa. Dan Tuhannya itu bisa dipesan. Menurut apa? Menurut kan batu itu dipahat sesuai pemesanan. Jadi Tuhan itu bisa dipesan bentuknya. Kalau itu Tuhannya adalah berhala, Tuhannya adalah batu waktu dulu. Maka apa? Bisa dipesan bentuknya. Aku pengen Tuhanku seperti peri yang bisa terbang, bisa kayak ada sayap-sayapnya kayak burung. Nah itu kan kalau batu bisa dipesan seperti itu, ya lucu sekali. Itu orang-orang jahiliyah, orang kafir Quraisy dahulu penyembah berhala, penyembah patung. Mereka membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut kelaparan dan menjadi miskin. Di samping penyembah batu, mereka adalah pembunuh. Mereka membunuh anak-anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya dibunuh, bukan hanya anak perempuannya. Anak laki-lakinya dibunuh juga. Karena apa?
Takut miskin. Takut apa? Takut miskin. Takut apa? Takut tidak punya apa-apa. Karena dihabiskan oleh anak-anaknya. Dan lain sebagainya. Mereka juga mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena malu dan merasa terhina. Anak perempuan mereka juga dibunuh. Anak laki-lakinya dibunuh. Alasannya kalau anak laki-laki mereka merasa takut akan jatuh miskin, takut kelaparan. Tapi anak perempuan mereka juga dibunuh karena merasa terhina. Harga diri wanita waktu zaman jahiliyah adalah tidak ada harganya sama sekali karena hanya dibuat pelecehan. Sehingga ketika Islam datang, maka Islam itu mengangkat beremansipasi wanita ini dalam apa? Dalam segala hal. Kalau dulu tidak ada harganya sama sekali, bahkan merupakan alat untuk dilecehkan, ya. Lanjut, mereka saling berselisih dan bermusuhan karena untuk menjadikan sesuatu seperti menjadikan pemimpin dan lain sebagainya, mereka itu dengan cara berperang, dengan cara bertanding, ya, tidak dengan akalnya tapi dengan okolnya, dengan apa? Kekuatan badannya, ya. Maka itu berselisih, bertanding, bermusuhan, berperang itu sudah biasa, ya, di masyarakat Quraisy waktu dulu. Sebagian dari mereka memerangi sebagian yang lain hanya sebab hal-hal yang sepele. Inilah kondisi masyarakat jahiliyah, kondisi masyarakat Arab dulu, juga kondisi yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy sebelum agama Islam itu datang. Kita lanjutkan anak-anak, halaman 28, bab 14, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mulai melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Setelah turunnya ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muttatsir, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh imbalan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ini mulai turunnya ayat ini, Rasulullah berdakwah kepada sanak saudaranya secara sembunyi-sembunyi, secara secara terselubung, secara diam-diam. Karena apa? Dimulai dari keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi dilakukan dakwah ini kepada saudaranya, ya, kepada kerabat-kerabat terdekatnya dulu,
secara sembunyi-sembunyi, ya. Karena apa? Karena ketika nanti kalau ketahuan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, maka akan apa? Akan berakibat peperangan, akan apa? Akan hancurkan, ya, oleh mereka. Maka Nabi memilih jalan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau memulai dakwahnya kepada keluarganya, kemudian kepada para sahabat beliau yang percaya kepadanya, yaitu mereka yang percaya akan kebenaran beliau. Memilih yang percaya dulu. Sekiranya keluarganya menentang seperti Abu Lahab, maka akan dia apa? Oh, itu nanti kita apa? Yang seperti Abbas, ya, seperti pamannya Abbas dan lain sebagainya, Hamzah dan lain sebagainya, yang mau dulu diajak untuk apa? Untuk masuk kepada agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, bukan agama yang menyembah kepada berhala atau patung. Nabi mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, menyayangi sesama, bersatu dan meninggalkan kebiasaan berperang. Kebiasaan seperti hukum rimba yang mereka lakukan, yaitu selalu dengan perselisihan dan selalu dengan perang. Ini ditinggalkan. Dan apa? Suka diberikan pengajaran dan pembiasaan untuk saling tolong-menolong, untuk saling bekerja sama, bukan dengan perpecahan dan peperangan. Nabi memulai dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi karena khawatir masyarakat akan merasa kaget terhadap sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Karena yang dia percaya, yang dia tahu bahwa Tuhannya bisa dibentuk, Tuhannya bisa dibuat sendiri, yaitu patung. Ketika tahu bahwa Islam mempercayai agama Islam itu hanya punya satu Tuhan, yaitu Allah, ya, maka mereka apa? Secara perlahan-lahan Rasulullah memberikan pengajaran tauhid, ya, agar mereka tidak kaget karena mereka belum pernah mendengarkan seperti itu. Ya. Inilah alasan-alasan Rasulullah mengapa berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kita lanjutkan bab yang ke-15. Orang-orang yang pertama kali beriman. Perempuan pertama yang beriman kepada Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Sayyidah Khadijah, mau beriman kepada Nabi karena telah melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Rasul sejak beliau bepergian bersama pembantunya yang bernama Maisarah. Bahkan sebelum menikah itu Sayyidah Khadijah sudah mengirimkan Maisarah untuk menemani Nabi berdagang ke Syam, ya. Dan disinilah Maisarah bercerita bagaimana sikap Rasul, bagaimana beliau, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana pribadinya, yang apa yang beliau lakukan dan lain sebagainya. Maka tanda-tanda kenabian ini sudah ada pada diri Rasulullah sehingga
Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah makin tertarik waktu itu kepada Rasul, sehingga selang 2 bulan dari bepergiannya dengan Maisarah, Sayyidah Khadijah melamar Nabi dan mempersunting, sehingga Rasulullah nikah dengan Sayyidah Khadijah waktu itu. Bukan seorang istri yang apa istilahnya itu yang tanpa pengorbanan juga. Sayyidah Khadijah semua hartanya diperuntukkan untuk Rasulullah. Bahkan waktu mendapatkan apa istilahnya itu ayat yang pertama, waktu menerima wahyu yang pertama, itu Rasulullah kaget ketika pertama kali melihat Jibril. Karena waktu itu Jibril, ada yang mengatakan bahwa menampakkan wujud aslinya, yaitu kalau diterangkan Jibril itu punya sayap. Sayapnya itu memenuhi sebanyak lebar dan panjangnya bumi ini. Sayapnya itu bainal masyriq wal maghrib, antara pojok timur dan pojok panjangnya. Dan itu penuh seluruh dunia ini. Bahkan setiap Ramadan itu Jibril itu mengepakkan sayapnya untuk dijadikan tumpangan oleh para malaikat untuk memilih orang-orang pilihan yang di situ mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Nah, waktu itu Jibril menampakkan wujud aslinya. Wallahu a'lam wujud aslinya seperti apa. Tapi kalau melihat mendengar dan melihat bahwa sayapnya aja gedene, Rasul itu kaget, bahkan bergetar, bahkan sampai pulang pun Rasul itu minta diselimuti, zammiluni ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku. Itu bergetar hebat karena saking kalau kita itu kaget itu kan badan itu spontan bergetar dan lain sebagainya. Saking takutnya, itu sampai minta diselimuti Rasulullah. Zammiluni ya Khadijah, wahai istriku selimuti aku. Ada apa dan lain sebagainya. Ya, itu waktu wahyu pertama dan wahyu kedua itu Malaikat Jibril masih menampakkan wujud aslinya, sehingga Rasulullah itu kaget. Kok seperti itu? Siapa itu dan lain sebagainya, Tidak pernah tahu makhluk seperti itu selama beliau di dunia, Sehingga setelah memperkenalkan bahwa saya ini Jibril dan lain sebagainya, maka tenang, Tapi sempat seperti itu. Sempat kaget dan meminta diselimuti karena saking takutnya. Sehingga ketika wahyu ketiga dan seterusnya, Malaikat Jibril tidak lagi menampakkan wujud aslinya, tapi Malaikat Jibril sudah menampakkan seperti manusia ketika membawa wahyu. Kita lanjutkan. Wanita pertama yang masuk Islam yang beriman kepada Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah. Sedangkan sekarang yang kedua, laki-laki pertama yang beriman kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu teman beliau sebelum diangkat menjadi Nabi, teman akrabnya, sahabatnya, Beliau tidak pernah mengetahui Nabi berbohong. Selama berteman dengan Nabi sejak kecil sampai dewasa, sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti
dan tidak pernah menjumpai Nabi berbohong. Kalau kita punya sahabat, kadang-kadang kita berbohong. Kadang-kadang kita mengajak sahabat kita untuk berbohong dan lain sebagainya. Karena kalau sahabat sudah semuanya itu tahu, ya. Loh, selama berteman dengan Abu Bakar, selama Abu Bakar berteman dengan Rasul, itu tidak pernah Abu Bakar mengetahui, menjumpai, bahkan mengalaminya, itu tidak pernah tahu Nabi itu berbohong, tidak pernah. Dan yang kedua adalah yang orang-orang laki-laki dewasa yang masuk Islam, yang kedua adalah Zaid ibnul Harithah. Zaid bin Harithah. Yaitu siapa Zaid bin Harithah? Budak Nabi yang kemudian beliau merdekakan. Zaid ini sebagai budak abednya Nabi, ya, tapi akhirnya dimerdekakan. Lanjut, anak kecil yang pertama kali beriman kepada beliau adalah Ali ibnu Abi Thalib, adik atau saudara sepupunya Nabi yang akhirnya jadi menantunya Nabi. Ya, Ali ibnu Abi Thalib. Abu Bakar mengajak orang-orang yang dia cintai dan mencintainya. Sebagian besar dari mereka mau mengikuti ajakannya. Di antaranya adalah Utsman ibnu Affan. Bagaimana ceritanya Utsman bin Affan masuk Islam? Saat pamannya yang bernama Al-Hakam mengetahui dia masuk Islam, dia mengikat tangan Utsman ke belakang dan berkata, apakah engkau hendak meninggalkan agama leluhurmu? Jadi Al-Hakam ini pamannya Utsman, itu bukan Islam. Tahu kalau Utsman masuk Islam, dia mengikat tangannya Utsman ke belakang. Apakah kau akan meninggalkan agama leluhurmu dan mengikuti sesuatu agama yang baru yang dibawa Muhammad? Sungguh aku tidak akan melepaskan kamu sampai kamu melepaskan keyakinanmu. Dan tetap diikat Utsman bin Affan ini oleh Al-Hakam. Ya, selama kamu tidak keluar dari Islam, aku tidak akan pernah Aku tidak akan pernah mengambil ikatanmu. Ya. Jadi tetap diikat Utsman ini. Utsman lalu berkata padanya, demi Allah aku tidak akan melepaskan dan meninggalkan Islam. Melihat kuatnya tekad Utsman, maka pamannya Al-Hakam ini kemudian meninggalkannya. Ditinggalkan dengan keadaan terikat. Diceritakan pula bahwa saat Utsman masih terikat, pamannya memberi asap kepadanya agar dia kembali mau menyembah patung atau berhala. Akan tetapi Allah meneguhkan imannya. Tidak hanya diikat saja, tetapi apa? Tetapi pakai diasepin seperti ikan asap. Ya Allah, diasepin kan ia tidak bisa bernafas. Karena apa? Karena terlalu banyak udara. Asap itu kan menyesakkan. Kalau sampean lagi bakar-bakar sampah itu, kalau asapnya mesti sampean lari, jangan kena asap. Baunya juga ndak enak, sangit dan lain sebagainya. Nah itu diikat sambil diasepi di bawahnya. Ya sesak-sesak nafas itu ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Ya, ini begitu kokoh, begitu teguh imannya Utsman sehingga Utsman tetap memegang teguh agama Allah yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, mungkin Ibu cukupkan sekian saja pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan ilmu khususnya umumnya kita semua dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.